Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, mengawali pembelajaran ini, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai belajar, mengharapkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rizki berupa ilmu yang bermanfaat, dan karuniakanlah kepada kami rizki berupa kefahaman yang mendalam, dengan menyebut namamu, wahai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, untuk membiasakan diri kita menjalani hidup kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolahan, marilah kita membiasakan untuk mengawali kegiatan-kegiatan positif kita untuk sama-sama membaca Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa'dal amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pokok pembelajaran kita hari ini adalah tentang Rasulullah idolaku, yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum memasuki materi pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan, Bapak ingin melakukan review untuk pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang KD 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian KD 4.10 pada ranah keterampilan menunjukkan sikap, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, sebagaimana kita ketahui dan kita sering dan kita fahami bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Puasa Ramadan selama 1 bulan penuh bagi seorang muslim yang sudah dewasa, sudah baligh, tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka wajib melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Mengapa
Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa Ramadan? Hikmahnya apa? Bagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, puasa Ramadan hikmahnya yang pertama adalah menjamin tercapainya cita-cita yang paling tinggi bagi setiap orang beriman adalah perjuangan mencapai derajat takwa. Tarbiyah diri untuk berjuang mencapai derajat takwa. Latihan, melatih diri, mendidik diri untuk mencapai derajat kualitas iman yang paling tinggi, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu, ayat 183 itu ditutup dengan kata la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ternyata yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah dapat kita fahami, puasa itu melatih diri kita untuk disiplin. Karena makan sahur ada batas waktunya, berbuka puasa ada batas waktunya. Jikalau meleset dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka puasanya tidak sah. Kecuali kalau meleset dari waktu, tidak tepat waktunya, itu tidak ada unsur sengaja karena ketidaktahuan, sah, itu tidak masalah. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah mendidik manusia, kita orang-orang yang beriman, untuk peduli kepada sesama manusia, khususnya kepada fakir miskin, kaum duafa, anak yatim piatu. Manakala kita dikaruniai rezeki yang lebih. Yang ketiga, memupuk rasa kesetiakawanan sosial. Yang keempat adalah hikmahnya mendidik orang-orang yang berpuasa untuk terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya beberapa hikmah. Sedikit saja hikmah, masih banyak hikmah yang lainnya, tapi paling tidak itu. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, baik, selanjutnya kita masuk materi kita pada hari ini adalah tentang kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu KD 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, KD 4.12, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, dari kedua KD tersebut, Bapak merumuskan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini, maka diharapkan anakku sekalian dapat pertama memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dengan benar. Yang kedua, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dengan benar. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, sebelum kita memasuki materi pokok, terlebih dahulu mari kita rileks bersama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu Cinta Rasul, tentang lagu nama-nama 25 Rasul maksud Bapak. Mohon maaf ya. Lagu tentang nama-nama 25 Rasul. Mungkin ada di antara anakku sekalian yang sudah paham
Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Kita ulangi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ditutup dengan sholawat. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, silahkan anakku sekalian dihafalkan lagu ini, dijadikan lagu di saat santai, sedang menyendiri, kita baca sholawat, kemudian kita lantunkan lagu ini untuk mengingat. Karena beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus kita imani. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, mengapa pada judul tadi ditulis Rasul Allah idolaku, baru di bawahnya kisah teladan Nabi Daud alaihi salam? Karena memang itu mengingatkan kita diingatkan bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita harus menjadikan teladan itu. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul, Rasul Allah. Khususnya buat kita seorang muslim adalah menteladani Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga menteladani para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, ini ditegaskan oleh Allah. Kenapa harus seperti itu? Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu adil amin. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan meyakini kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian yang Bapak sayangi, sebagaimana kita fahami dan kita ketahui, Nabi Daud alaihi salam itu adalah seorang rasul. Nah, maka kita wajib mengimaninya. Bagaimana cara kita mengimaninya sementara kita tidak pernah bertemu dengan beliau? Maka kita membaca sejarahnya, kisahnya, termasuk dalam pelajaran kita hari ini. Ternyata Nabi Daud alaihi salam itu adalah memiliki nama asli Nabi Daud
bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Ini keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq dan jalur nasab Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Nah, begitu. Anakku sekalian yang sayangi, Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda, suku Sibit Yahuda, keturunan Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan atau generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa di mana ada dua raja yang berkuasa secara bersamaan pada kerajaan yang berdekatan. Dan tentunya seringkali terjadi perselisihan. Mengapa terjadi perselisihan? Karena karena Raja Talut, maksud Bapak adalah seorang raja yang beriman sebagaimana Nabi Daud alaihi salam. Sementara Raja Jalut adalah raja yang kafir, raja yang menyembah berhala. Nabi Talut raja yang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian dilanjutkan Nabi Ishaq dan Nabi Yakub sampai kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Talut termasuk raja yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang lurus yang mengesahkan Allah. Sementara Nabi Jalut adalah raja yang kafir, raja yang zolim, raja yang kejam. Oleh karena itu selalu bertentangan dengan kerajaan Raja Talut. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Nabi Daud alaihi salam memimpin perang tentara Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam memimpin perang tentara Raja Talut, karena memang Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu panglima perang Raja Talut, prajurit kepercayaan Raja Talut yang sangat berharga, yang sangat berbakat dalam berbagai hal, dalam berbagai ilmu pengetahuan, dalam berbagai peperangan, pertempuran. Karena itu dipercaya oleh Raja Talut sebagai panglima dan memimpin perang. Dan ternyata perang yang dihadapi oleh Nabi Daud alaihissalam beserta pasukannya dari kerajaan Raja Talut ini tadi melawan tentara pasukan Raja Jalut, dimenangkan secara telak, dimenangkan secara mutlak oleh tentara yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut alaihissalam hingga tewas. Akhirnya pasukan Raja Jalut kocar kacir, banyak yang terbunuh, banyak yang tewas, tetapi ada juga yang melarikan diri, menyelamatkan diri demi mempertahankan nyawanya. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sampailah pada waktunya Raja Talut alaihi salam semakin tua dan akhirnya wafat. Maka karena kelebihan dan kepandaian Nabi Daud alaihi salam,
keindahan budi pekerti Nabi Daud alaihi salam, akhlaknya yang mulia, sopan santunnya yang tinggi, terkenal, maka Nabi Daud alaihi salam dipercaya untuk menggantikan Raja Talut, memimpin kerajaan Raja Talut. Maka sejak saat itu Nabi Daud alaihi salam menjadi seorang raja. Kemudian tidak lama setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dengan dikaruniai kitab suci yang mulia sisi Allah, yaitu kitab Zabur. Nah, tentang fakta, tentang kejadian, tentang kenyataan Nabi Zabur alaihi salam diangkat menjadi rasul dan dikaruniai wahyu berupa kitab Zabur itu tadi diabadikan dalam Al-Quran. Tentu untuk sama-sama kita baca, kita fahami, kita imani, kita ketahui, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Sadaqallahu wa'adil amin. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kepada Zabur, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Daud alaihi salam sampai dipercaya oleh kaumnya untuk menggantikan Raja Talut memimpin kerajaannya? Ternyata Nabi Daud sebagai seorang nabi dan rasul Allah memiliki banyak kelebihan. Maka wajar jikalau dipercaya menggantikan raja tanpa pemilihan, tanpa persaingan, ditunjuk secara langsung, bahasa kerennya secara aklamasi. Dan semuanya pada waktu itu dalam sejarahnya cuma menunjuk Nabi Daud. Yang pertama, tentu Nabi Daud adalah seorang nabi dan rasul yang diwahyukan kepadanya kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud memiliki mukjizat, yaitu suara yang sangat merdu, tiada bandingnya pada masa itu hingga saat ini. Bahkan karena sangat merdunya suara Nabi Daud itu, ketika Nabi Daud bertasbih setiap pagi dan senja, setiap hari pada pagi dan senja, gunung-gunung dan binatang-binatang ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah. Kemudian yang kedua, Nabi Daud alaihissalam memahami bahasa binatang. Mukjizat yang berikutnya memahami bahasa binatang, sebagaimana mukjizat ini yang pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, yang selanjutnya mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti tanah liat dengan tangannya sendiri, tanpa alat bantu apapun, tanpa menggunakan pemanas, tanpa menggunakan mesin. Sehingga beliau terkenal sangat pandai membuat kerajinan-kerajinan dari besi, membuat
baju besi yang pada masa itu sangat dibutuhkan oleh para tentara untuk peperangan. Kemudian berikutnya Nabi Daud alaihi salam adalah orang yang sangat kuat beribadah, sholat malam, puasa separuh tahun. Nah, kalau ini bukan mukjizat ya, tetapi kelebihannya kepribadian Nabi Daud itu yang pertama kuat beribadah, rutin sholat malam, puasa separuh tahun, artinya maksudnya puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, hari berikutnya berbuka lagi. Begitu terus sepanjang tahun hingga akhir hayatnya. Maka bagi kita kalau ingin meneladani Nabi Daud alaihissalam mengamalkan puasa itu boleh-boleh saja, dan tentu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah Nabi Daud alaihissalam menjadi raja itu selama 40 tahun memimpin kerajaan Raja Talut memimpin kerajaan Raja Talut setelah Raja Talut wafat. Kemudian kelebihan Nabi Daud alaihissalam adalah memiliki keberanian yang luar biasa dalam berdakwah, tidak takut kepada siapapun sepanjang dakwahnya menegakkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan berhala. Maka Nabi Daud tidak pernah takut kepada siapapun. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Masih ada yang ingat apa saja mukjizat Nabi Daud alaihi salam? Masih ada yang ingat anakku sekalian? Coba sebutkan. 1. Nabi Daud alaihi salam memiliki suara yang merdu. 2. Nabi Daud alaihi salam pandai melunakkan besi tanpa bantuan alat apapun. Pandai membuat baju besi, membuat peralatan-peralatan dari besi, semuanya dengan tangan tanpa bantuan apapun. Maka baju besi buatan Nabi Daud alaihissalam pada masa itu sangat terkenal. Kemudian apalagi mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Memahami bahasa binatang. Jadi sama seperti dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengerti, memahami dan bisa berbicara dengan binatang. Bicara dengan semut, bicara dengan burung, bicara dengan sapi, kambing. Nah, tetapi kita tentu tidak boleh menirunya, berpura-pura tahu padahal kita tidak tahu. Seperti itu. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Jadi bagaimana cara kita menteladani kisah Nabi Daud alaihi salam? Ada hal-hal yang dapat kita teladani, maksudnya kita amalkan, kita contoh. Itu ada, tetapi ada pula yang tidak. Yang tidak, misalnya mendapat wahyu kitab Zabur. Kita manusia semuanya saat ini tidak ada yang bisa mengikuti jejak itu. Kemudian melunakkan besi dengan tangan kosong, tidak ada yang bisa. Itu tentu adalah karunia yang Allah berikan khusus kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang bisa apa? Memiliki suara yang merdu. Bisa kita teladani dengan cara berlatih, latihan bernyanyi, berlatih tarik suara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian rajin sholat,
rajin zikir, rajin puasa sunnah. Nah, itu yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anakku sekalian yang Bapak sayangi, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.